Dia ingat lagi istrinya. Oh iya, apapun terjadi aku terus harus berlanjut gitu kan dengan pekerjaan ini. Karena buat nampahin anak dan istri. Dah, tetap jalan tuh Pak Tuh, tetap lanjut. Dah, nggak usah pikirin. Yang berlalu, biarlah berlalu. Dalam hati dia membuat dia lebih semangat lagi. Jalan tuh dia, det, tok, 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 tok. Di jalan, sampailah biasa. Ya karena dia lapar kan, langsung dimakan tuh, det, dimakan. Ya selama dia proses dia makan tuh nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian aneh-aneh juga, yang kejadian horor nggak ada. Dia makan selesai, dia biasa minum, terus rokok lah ibaratnya kan, buat menghilangkan. Ya biasa kalau habis makan, kalau rokok kan pasti merokok lah. Udah tuh. Malam tiba nih. Nah Pak Teguh kan, cuma masalahnya nih Pak Teguh masih dibayang-bayangi dengan informasi yang dia dapatkan tadi nih teman-teman. Yaitu tentang gimana ada kejadian yang mengerikan lah kasarannya. Tragedi itu. Kasus bundir di rumah ini kan yang dia jaga sekarang. Nah dia mikir aja tuh kan sambil dia rebah-rebahan belum tidur. Kok saya nggak dikasih tahu ya ada kejadian seperti ini. Dan masih dia nggak sampai habis pikir ya, kok mereka bisa dikatakan dia sempat apa sih mengeluh dalam dirinya sendiri. Kok sampai tega ya, saya nggak dibilangin ada kejadian ini, tapi dia inget aja kan kalau saya dikasih tahu ya pasti saya nggak bakal mau gitu kan kerja di sini. Dan saya akhirnya nggak kerja deh kata dia gitu kan. Udah tuh, nah dari situ temen-temen dia mikir kayaknya saya nggak bisa lama-lama nih kerja di sini. Makin lama dalam benak dia ya takutnya kan yang namanya mental terlalu lama seperti itu, akhirnya kebawa pikiran, ntar yang ada halusinasi, ya terganggu lah pikiran dia gitu kan. Dia takut juga kan sama diri sendiri. Kayaknya setelah saya ngelapih nanti ke lantai 3, saya setelah rumah ini bersih lah intinya, saya mau berhenti aja lah. Terlepas nanti itu tanggapannya seperti apa, ataupun nanti dia tetap masih mikir istrinya di rumah juga ntar nanya gimana, entah itu mah gimana nantilah, dia berpikir simpel aja. Dah kita lanjut nih, tidurlah dia nih karena kenyang capek udah tadi seharian deh. Malam itu ya nggak ada kejadian apa-apa. Lanjut pagi. Nah pagi itu dia memang udah dischedulin dia mau bersih lantai 3 rumah yang bagian lantai 3. Nah teman-teman, nah di lantai 3 ini agak cukup lumayan juga nih teror sang penunggu rumah, yang membuat Pak Teguh semakin yakin bahwa dia setelah ini selesai dia mau berhenti bekerja di rumah ini gitu kan. Biasa ada lantai 2 lantai 3 dia udah bawa alat bersih-bersih di tangga, biasa kotor kan dibersihin lagi tuh. Tangan-tangan tangga juga dilapin semua, sampailah dia di lantai 3. Begitu dia sampai di lantai 3 nih teman-teman ceritanya. Itu begitu dia sampai di lantai 3, itu dia dia menyium bau yang sempat nggak enak, bukan bau wangi. Dia pikir baunya nggak enak amat ya, tapi dia berpikir positif, ini mah paling tikus nih, ada yang mati, rumah kosong kan pasti banyak tikus segala macem. Apalagi itu juga kayaknya lampu di lantai 3 emang nggak nyala. Nah itulah teman-teman yang menambah horor lagi di lantai 3, itu tidak ada satupun lampu yang menyala di lantai 3 ini. Sebayangkan kalian selama 8 tahun lampu kosong, lampunya nggak menyala, istilahnya seremnya kayak gimana kan. Udah tuh udah sampai di lantai 3, udah tuh Pak Teguh udah siap-siap nih kan. Biasa tuh dia ngepel lantai lah ibaratnya. Nah begitu dia ngepel lantai, terus Pak Teguh masuk nih biasa ada ke halaman ruang utama lah. Tetap di situ ada bangku, ada meja, bahkan di situ ditaruhin televisi juga tuh, TV buat santai keluarga lah. Mungkin kalau ada tamu atau temen dari yang punya rumah ini datang, bisa ditaruh di lantai atas ya, lantai 3. Intinya gitulah. Tuh kan, terus sana dilapin semua TV.
Nah, ini temen di situ kan tadi saya bilang ada TV ya. Ya, ini benar-benar di luar nalar teman-teman, asli. Jadi justru dia lagi bingung, ini kan listrik ini lampu nggak nyala. Cuman dia lupa bahwa aliran listrik tetap ada, cuma memang lampu nggak nyala gitu aja, nggak ada lampunya lah ibaratnya. Dan otomatis teman-teman TV itu walau alam ya, isi dalam cerita ini pasti nggak tahu udah berapa lama nih ada di situ. Cuma dia ngelihat kayaknya TV ini belum lama dilap-lap. Begitu dia ngelapin TV kan, televisi rapih, dia berbalik arah nih, baik kata televisi di depan, dia balik badan gitu kan. Pas dia balik badan teman-teman, itu teman-teman TV tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Tek, terang tuh. Dia nengok langsung kayaknya, astagfirullah, agak tuh dia. TV sampai dilihatin, kok TV nyala sendiri ya? Wah, di situ teman-teman langsung dia tok 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 tok. Wah, langsung tuh dia kayak orang takutan banget kan. Nyala sendiri. Cuman satu sisi dia ibaratnya kayak gini, merasa terhibur. Akhirnya dia ya ketakutan kan, ketakut segala macem, dia bingung gimana. Cuman dia akhirnya dibalikin lagi nih. Ah, biarlah TV ini menyala. Hitung-hitung ada hiburan itu kan. Istilahnya dia bisa sambil kerja, sambil dengerin TV itu. Padahal dia udah takut banget. Orang TV nyala sendiri gimana teman-teman, kan aneh tuh. Nah, tapi dia kebingungan, ini kalau TV ini nyala sendiri, ntar cara mematikannya kayak gimana ya gitu kan. Tetap dia nakutnya yang punya rumah bingung nih kan. Tapi yang punya rumah juga pasti bingung kalau TV ini masih nyala. Tapi enggak teman-teman. Begitu dia TV itu nyala, dia sempat nonton lah sedikit sebagai hiburan aja. Nah ketika dia lagi nonton, tiba-tiba nih teman-teman, itu TV-nya mati lagi sendiri. Tek, mati, tek. Wah, merinding tuh dia teman-teman di situ. Tek. Wah, parah, merinding parah itu dia. Cek, astagfirullah. Sampai mati lagi. Udah tuh. Dia ngomong lagi tuh kan, kalian memang udah bener ya. Di setiap ruangan yang saya bersihkan di rumah ini, kalian terus mengganggu dan meneror saya, kata dia gitu. Nggak ngajar kalian ya, kesel itu kan. Sudahlah, hentikan teror-teror kalian untuk mengganggu saya. Saya hanya manusia biasa. Dan saya kesini datang hanya untuk bekerja, tidak mencari apa-apa. Gitu kan ceritanya nih. Udah tuh, pas dia ngomong begitu ya emang hilang lah tuh ceritanya, gangguan itu kan. Udah kelar ya itu, dia masuk ke, ada berapa tadi, ada 5 ya. 4, 5, ada 5 kamar. Ini kamarnya paling banyak, terus juga paling horor. Parahnya lagi nih lampu mati. Jadi Pak Teguh itu sebenarnya bisa kalau mau diganti, cuma dia yang namanya rumah segede itu kan lampunya juga nggak mungkin lampu yang ini. Nah, pula kan dia bukan yang punya. Udah gitu kan yang punya juga nggak beliin lampu juga. Nah, dianggap ya mungkin nanti siang. Tapi kan yang namanya siang tetap aja teman-teman, yang namanya rumah besar ya gelap gitu kan. Mungkin posisi pencahayaannya kurang lah ibaratnya. Udah tuh, ngapa Teguh bawa senter nih. Bawa senter, ini siang nih kejadiannya, siang bawa senter. Masuk nih dia ke kamar pertama, senter hidupin, ya sambil ngepel, bersih-bersih. Nah, dia dengerin musik lah, musik yang tadi dia suka tuh, musik klasik. Bersih nih kamar pertama, nggak ada apa-apa lah. Dia juga tenang lah dia, karena dia tadi udah berusaha melawan rasa takutnya dengan ya tadi dia ngomong sendiri jangan ganggu, ngapain sih bukan. Udah tuh lanjut ya ke kamar kedua nih, dan semua kita anggap selesai nih, nggak ada apa-apa. Lanjut aja ke kamar ketiga, dan di lantai 3 ini teman-teman tetap ada dapur, ada kamar mandi, ada dapur aja ya. Kamar mandi kan tadi gue bilang 2 ya yang dari awal video di part 1. Jadi di lantai 3 ini nggak ada kamar mandinya. Jadi kalau ada yang orang di lantai 3, terus turun dulu ke lantai 2. Dan nih kalau dapur ada disiapin dapur kecil lah buat masak Indomie atau gimana, masak air buat bikin kopi ada.
Nah, sampai lantai ketiga, kamar ketiga, dia bersih ini kan, sambil dia nyanyi kan di HP. Nah, dia mau masuk lagi nih ke dapur. Dapur itu posisinya hampir sama di lantai 2. Jadi begitu dia di kamar, di sini ada belokan, ada lorong jauh sekitar 5 sampai 10 meter, taruh dah 6 meter paling panjang, 6 meter nih lorong. Dan itu emang gelap karena nggak ada lampu kan. Ya patuh karena dia kebetulan bawa senter. Ya enggak. Nah, di situ teman-teman, itu ada satu lampu yang tergantung di plafon. Dia tahu lampu ini kan emang mati, ya kan. Begitu dia jalan masuk ke lorong ini kan, pasti lorong ini ya, tetap dia bawa senter. Ada lagi nih kejadian horor yang Pak dialami oleh Pak Teguh. Itu tiba-tiba lampu yang selama ini mati nggak hidup, itu menyala, dan menyalanya itu nggak tek diem manteng, nggak, itu dia berkedip-kedip, tok 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 tok. Wah, Pak Teguh langsung tok 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 tok. Wah, apa ini gitu, sampai gimana lampu tok, sampai dia sampai tepat dia megang senter sampai begitu, dia masih di lorong nih. Kok dia sampai gimana ini gitu kan, takutan banget tuh dia. Akhirnya dia lawan terus takutnya, bismillah, dia habis itu dah langsung dia udah tuh, itu lampu masih nyala, masih tok 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 tok, udip 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 udip. Kalau kalian pernah nonton film-film horor kan ada tuh biasa lampu suka nyala sendiri, kedip-kedip. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Tok 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 tuh, dan nyalanya nggak tok pelan, nggak, itu kedipannya cepet tok tok tok. Kedipannya cepet dalam suasana yang gelap dan emang nggak pernah dijamah lah ibaratnya. Wah, itu tuh benar-benar horor banget, dan dia sendiri kan. Wah, waktu gue luar biasa ini mentalnya kan. Luar biasa dia, karena dia berpikir tadi, dia kembali lagi, kenapa mental Pak Teguh sekuat ini? Karena tadi dia mikir dia punya tanggung jawab dan dia sayang sama keluarga, istri dan anaknya. Kan. Ada Pak Teguh, udahlah biarin aja. Begitu aja tuh dia nggak bergumam dia. Dia lanjut ke dapur. Dia bersihin dapur nih. Dia bersihin dapur. Terus apa namanya? Ya nggak ada apa-apa dah kalau di dapur, karena kejadian tadi udah terjadi tuh di pas di lorong. Dia masuk ke dapur, dia bersih normal lah, biasa bersihin wastafel, bersihin dudukan kompor, ada kompor juga dilapin semua. Terus apa namanya, kitchen set ya, biasanya kalau orang-orang kaya tuh rumah-rumah besar tuh pasti setiap dapur itu ada kitchen set tuh namanya ya, sebagai interior dapur lah kasarnya, pemanis buat naro-naro bumbu atau alat-alat masak agar ya nggak berantakan lah gitu kan. Ada kitchen set nih, dilapin semua, bersih dan dicat dapur, selesai kita anggap selesai. Ya keluar lorong lagi, nah lampu mati lagi nih teman-teman, tak, udah dia udah nggak ada perasaan takut lagi, pikir udahlah. Kalau tadi emang benar-benar parah itu. Udah tuh di jalan keluar lorong, dia belok ke apa tuh, kalau dari lorong ke kiri ya ke kiri, menuju ke dua kamar, sisa dua kamar, karena ada kamar mandi ya, sisa dua kamar itu berderet tuh teman-teman, di agak masuk lagi ke lorong lah ibaratnya, dikit ketiga. Itu ada dua kamar, di mana kamar itu ya di kamar terakhir nih dia mengalami kejadian horor lagi. Begitu masuk di kamar ketiga ya, keempat. Kamar keempat lah, ada dapur tuh nggak ada, dibuka krek biasa, bersih segala macam, kasur segala macam. Jadi sebenarnya gitu teman-teman, di setiap kamar yang ada di rumah ini itu semuanya ada apa, ada ibaratnya tuh ada kasurnya lah. Emang benar-benar lengkap fasilitasnya, emang benar enak gitu buat ditinggalin lah. Jadi tamu nih ataupun siapa yang hadir datang, udah tinggal tidur. Cuma kalau untuk televisi memang nggak ada, hanya ada di lantai berapa, 3 ada ya, 3 dan lantai 1. Mungkin kayak kalau TV sih di setiap lantai ada, tapi kalau untuk di kamar ya hanya sebatas kasur biasa tempat tidur. Betul dia. Nah kelar dia di lantai 3, di kamar keempat, di kamar kelima tuh, masuk kamar kelima.
begitu dia belum buka pintu nih, masih di posisi di depan pintu, dia ngedenger suara